jantung dekapan Indonesia, di mana keindahan alam menemukan ruangnya. Pertanian menjadi harapan, memberikan sebuah kehidupan roda perekonomian, menjelajahi peluang, dan merajut impian. Investasi sektor pertanian menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Pertanian melalui Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian berkomitmen untuk mendukung peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di sektor pertanian. Kami terus bertumbuh dan berkinerja, menjadi salah satu institusi pelayanan publik di Kementerian Pertanian yang berpredikat pelayanan prima. Kami melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman, pendaftaran varietas tanaman, dan perizinan pertanian. Pengelolaan perlindungan varietas tanaman atau PVT merupakan bentuk pengakuan hak kekayaan intelektual oleh negara kepada pemulia tanaman atas varietas hasil pemuliaan, guna mendorong industri pembenihan dalam menghasilkan varietas unggul bermutu tinggi sebagai kunci awal keberhasilan pembangunan pertanian. Pendaftaran varietas tanaman atau PENVAR sebagai upaya pelindungan dan konservasi sumber daya genetik yang menjadi dasar informasi data varietas serta status kepemilikan. Pendaftaran dan pelepasan varietas tanaman untuk komersialisasi menjadi dasar penting dalam perbanyakan benih, sertifikasi, dan pengawasan benih guna memberikan jaminan perlindungan bagi petani untuk mendapatkan benih unggul. Pelayanan perizinan pertanian sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha di sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Komunikasi dan kerjasama yang baik adalah awal untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal. Pemimpin yang selalu bersinergi dalam mencapai suatu tujuan dengan komitmen dan dedikasi yang menghadirkan keharmonisan serta menjadi teladan demi membawa perubahan. Melakukan yang terbaik dengan terus berinovasi, bersama-sama membangun diri untuk maju, menjadi pribadi yang berkualitas dan berkompeten. Dengan didukung SDM yang kompeten, kami memberikan layanan terstandar dengan fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang yang memadai dalam bentuk ruang pelayanan terpadu satu pintu. Kami juga menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas pelayanan bagi kelompok rentan. Dalam rangka menunjang layanan perlindungan varietas tanaman, kami memiliki kebun pemeriksaan substantif tanaman dataran tinggi, rendah menengah, dan rendah. Dalam rangka mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern, kami terus berupaya memberikan layanan yang terbaik dengan mengusung tagline yaitu kreatif, inovatif, dan kolaboratif, terus menjunjung tinggi bangga melayani bangsa. Kami juga terus memberikan inovasi-inovasi baru sehingga kita dapat mencapai tujuan kita, yaitu World Class Public Services. Sejalan dengan kebijakan percepatan layanan,
Kami melakukan inovasi portal perizinan pertanian yang terintegrasi dengan seluruh layanan perizinan pertanian lingkup Kementerian Pertanian serta kementerian lembaga terkait. Melalui Single Sign-On atau SSO. Portal perizinan pertanian mempercepat proses pengurusan perizinan dan menghindari potensi terjadinya tindakan korupsi dan gratifikasi. Deklarasi komitmen bersama Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kami merasa sangat terbantukan dengan pelayanan dari Pusat PVTPP untuk produk PRG kami, di mana SK untuk varietas tersebut sudah keluar. Terima kasih untuk Pusat PVTPP Kementerian Pertanian. Dengan berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, berakhlak. Kami bangga melayani bangsa dan siap memberikan pelayanan yang excellent menuju World Class Public Services. Pusat PVTPP kreatif, inovatif, kolaboratif. Pada tahun 2024, Kabupaten Sukabumi mencatat luas baku sawah sebesar 17.489,8 hektar. Dari jumlah tersebut, 12.158 hektar merupakan sawah tada hujan. Sementara 924 hektar adalah padi gugu yang menjadi target dari program strategis Kementerian Pertanian, yaitu pertambahan areal tanam melalui kegiatan pompanisasi. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian diberi tanggung jawab sebagai penanggung jawab program PAT Kabupaten Sukabumi. Sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 243 tahun 2024 yang diperbarui dengan Kementan nomor 265/297 tahun 2024 dan terakhir Instruksi Menteri Pertanian nomor 01 tahun 2024. Sebagai bagian dari tugas tersebut, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian berperan aktif dalam berkoordinasi dengan perangkat daerah, baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Sukabumi, guna memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program PAT. Pengecekan alokasi pompa dan distribusi yang tepat sasaran menjadi prioritas utama dalam kegiatan pompanisasi. Proses identifikasi calon petani calon lokasi atau CPCL dilakukan dengan cermat agar setiap bantuan mencapai lokasi yang tepat sasaran. Program pertambahan areal tanam melalui kegiatan pompanisasi berhasil meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sukabumi. Pertambahan indeks tanaman menjadi 2 sampai 3 kali dalam setahun, terutama di lahan-lahan pada hujan dan prinsip Bogor, menjadikan wilayah ini mampu melampaui target PAT yang telah ditetapkan. Guna memperkuat capaian pertambahan area tanam yang
poligon menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan keberhasilan program. Pemetaan lahan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian pertambahan area tanah. Kegiatan dilakukan melalui aplikasi ArcGIS dan WebGIS yang mampu mengidentifikasi dan memetakan lahan dengan akurasi tinggi. Dengan menggunakan aplikasi ini, data spasial dari lahan pertanian dapat diperoleh secara presisi, memungkinkan verifikasi lahan yang masuk dalam program pertambahan area tanam, sekaligus mengoptimalkan alokasi sumber daya seperti titik bantuan pompa air. Melalui keberhasilan program ini, Kabupaten Sukabumi bergerak maju menuju ketahanan pangan yang lebih kuat, sekaligus memberikan harapan baru bagi para petani Sukabumi. Terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Komando Distrik Militer Marinir 622 Kabupaten Sukabumi, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan program pertambahan area tanam di Kabupaten Sukabumi. Bersama-sama, kita wujudkan pertanian yang lebih maju dan sejahtera. Selamat datang di tutorial aplikasi perizinan pertanian untuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha PB UMKU transaksional. Tutorial ini ditujukan kepada pemohon yang ingin mengajukan perizinan satu kali pakai dengan durasi berlaku pendek, seperti pemasukan atau pengeluaran benih tanaman, pemasukan bahan pakan asal tumbuhan, pemasukan dan pengeluaran SDG tanaman. Sobat PVTPP, yuk simak video tutorial berikut ini. Pertama, kunjungi https://perizinan.pertanian.go.id. 1. Akses aplikasi perizinan pertanian. https://perizinan.pertanian.go.id. 2. Klik login pemohon. Masukkan username atau email dan kata sandi atau akun OSS yang terdaftar pada sistem OSS. 3. Jangan lupa untuk mengisi kode keamanan. 4. Kemudian, klik login. 5. Anda akan melihat tampilan halaman dashboard pemohon. Pastikan pemohon telah memiliki KBLI sesuai dengan kegiatan usahanya. 6. Dashboard akan menampilkan jenis perizinan apa saja yang dimiliki sesuai kegiatan usaha. 7. Untuk mengajukan perizinan PB UMKU transaksional, contohnya pemasukan dan pengeluaran benih tanaman, klik masuk aplikasi. Saat ini pemohon berada di dashboard permohonan pemasukan pengeluaran benih tanaman. 8. Klik ajukan permohonan. 9. Pilih jenis komoditas. Misalnya, hortikultura. Kemudian pilih pemasukan atau pengeluaran benih hortikultura. 10. Selanjutnya isi data permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar. 11. Sebelum klik ajukan permohonan, periksa kembali data dan dokumen apakah sudah sesuai lengkap dan benar. Kemudian, klik ajukan permohonan. 12. Sistem akan mengunggah data dan dokumen. 13.
pemohon akan mendapatkan notifikasi bahwa permohonan berhasil diajukan. 14. Dan pemohon akan dialihkan ke halaman dashboard permohonan. 15. Pemohon dapat melihat status proses permohonan dengan cara klik detail dan akan menampilkan permohonan yang tadi sudah diajukan. 16. Permohonan yang sudah diajukan akan diverifikasi oleh admin atau verifikator pusat PVTPP. 17. Apabila terdapat dokumen yang perlu diperbaiki, maka pemohon dapat melakukan pemantauan melalui timeline permohonan. Jika Sobat PVTPP mengalami kendala dalam layanan, segera hubungi WA Center Pusat PVTPP 0812 8106 8805 dengan melampirkan dokumen atau foto kendala yang dihadapi. Sekian tutorial aplikasi perizinan pertanian untuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha PB UMKU transaksional. Pusat PVTPP, kreatif, inovatif, kolaboratif. Selamat datang di tutorial aplikasi perizinan pertanian untuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha non-transaksional. PB UMKU transaksional adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan atau komersial, seperti pendaftaran pupuk. Sobat PVTPP, yuk simak video tutorial berikut ini. Seluruh stakeholder yang akan menggunakan aplikasi khusus pelaku usaha dan perorangan dapat login pada sistem OSS melalui link berikut: https://oss.go.id. 1. Akses sistem online single submission atau OSS, https://oss.go.id. 2. Klik masuk, kemudian masukkan username atau email dan kata sandi yang telah terdaftar, lalu klik tombol masuk berwarna biru. 3. Kemudian klik PB UMKU, pilih KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya, lalu klik proses perizinan berusaha UMKU berwarna hijau. 4. Setelah itu, klik ajukan perizinan berusaha UMKU yang berwarna biru. 5. Kemudian, pilih perizinan berusaha UMKU yang akan diajukan, contohnya pendaftaran pupuk, lalu klik lanjut. 6. Selanjutnya, Sobat PVTPP pilih ID izin kegiatan usaha, lalu klik pemenuhan persyaratan PB UMKU di sistem kementerian lembaga. 7. Saat ini, Sobat PVTPP ada di halaman dashboard pemohon Simpel 1 pada aplikasi pendaftaran pupuk. 8. Untuk dapat mengajukan pendaftaran pupuk, pilih ID izin, klik ajukan permohonan berwarna kuning. 9. Sobat PVTPP dapat mengajukan pendaftaran pupuk dengan memastikan data yang tampil sudah benar, lalu klik submit. 10. Tahap berikutnya, pilih jenis layanan, contoh pilih pupuk organik. 11. Pilih pengantar uji untuk melakukan uji mutu dan efektivitas. Hasil uji mutu dan efektivitas menjadi salah satu syarat pendaftaran pupuk. 12. Ajukan permohonan pendaftaran pupuk dengan isi persyaratan secara lengkap dan benar. Periksa kembali data dokumen yang telah diunggah apakah sudah sesuai. Jika sudah, klik ajukan permohonan. 13. Sistem akan mengunggah data dan dokumen. Pemohon akan mendapatkan notifikasi bahwa permohonan Anda selesai. 14. Pemohon akan dialihkan ke halaman dashboard permohonan. Jika mengalami kendala dalam layanan, segera hubungi WA Center Pusat PVTPP 0812 810 68805 dengan melampirkan dokumen atau foto kendala yang dihadapi. Sekian tutorial aplikasi perizinan pertanian untuk perizinan berusaha
untuk menunjang kegiatan usaha PB Umku non-transaksional. Pusat PVTPP, kreatif, inovatif, kolaboratif. Tes.
Dengaran di unmute sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh sobat PPTPP dimanapun Anda berada. Apa kabarnya seluruh sobat PPTPP? Semoga sobat para PPTPP dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Senang sekali dengan saya, Sinta, dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, yang selama 30 menit ke depan akan memandu acara PPTPP On Talk. Perlu kami sampaikan bahwa PPTPP On Talk adalah media komunikasi dari Pusat PPTPP kepada Anda, pengguna layanan publik ataupun stakeholder Pusat PPTPP untuk mengupdate atau menginformasikan layanan dan juga capaian kinerja dari Pusat PPTPP. Pada edisi PPTPP On Talk yang hari ini, 31 Oktober 2024 adalah edisi khusus edisi ke-36 yang akan meliput tentang pendampingan Pusat PPTPP pada Satgas Antisipasi Darurat Pangan dalam Program Penambahan Areal Tanam atau PAT. Nah, Bapak Ibu sekalian, PAT ini adalah program strategis Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan produksi padi melalui kegiatan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan juga padi gogo dalam rangka menuju swasembada pangan ke depan. Kami informasikan bahwa Pusat PPTPP ditugaskan menjadi penanggung jawab di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat, dan 4 kabupaten lainnya di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Purworejo, Kebumen, Sragen, dan juga Boyolali. Sobat PPTPP, pada edisi khusus kali ini, kita akan meliput langsung pendampingan Pusat PPTPP pada program PAT di Kabupaten Sukabumi. Nah, saya ingin menyapa langsung dengan teman-teman kami di Sukabumi. Suaranya kedengaran nggak? Ya. Halo teman-teman PPTPP di Sukabumi. Ya, Pak. Emangnya di itu dibuka mic-nya dibuka. Masuk, Bu. Mic-nya, Bu. Selamat pagi Ibu Kapus, kami ingin menyapa langsung Ibu Kapus, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang sudah berada di Kabupaten Sukabumi. Deketin ke Ibu aja. Halo. Halo, selamat pagi Ibu Kapus. Selamat pagi. Pagi. Gimana Ibu dalam keadaan sehat? Sehat semuanya, ya. Baik, Ibu Kapus PPTPP Dr. Insinyur Leli Nuryati MSc yang sudah di Kabupaten Sukabumi bersama dengan tim sudah ada di Desa Cibadak, Kecamatan Pabuaran. Ibu Kapus, kita kembali dalam program PPTPP On Talk kali ini edisi ke-36, edisi khusus dalam rangka pendampingan Pusat PPTPP dalam program PAT. Mungkin Ibu Kapus bisa menyampaikan apa nih pendampingan apa hari ini yang akan dilakukan di Desa Cibadak, Ibu Kapus. Silakan Ibu Kapus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi Sobat PPTPP On Talk, ini dalam suasana yang berbeda. Kita live ya, dari Desa Cibadak, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Jadi hari ini sangat istimewa, baru kali ini Pak Sekdis kita melakukan live dari lokasi untuk pendampingan PAT melalui acara PPTPP On Talk yang disiarkan secara live streaming di YouTube. Jadi ini dapat diikuti oleh semua pihak. Jadi Bu Sinta, hari ini kita sedang melakukan gerakan tanam padi gogo yang akan kita laksanakan dengan metode yang agak berbeda dari biasanya.
Jadi di Kecamatan Pabuaran ini, di Desa Cibadak, akan melakukan penanaman padi gogo dengan metode lubang tanpa tugal. Nah, nanti di sini hadir ya, ada Pak Sekretaris Dinas Pertanian, kemudian ada Pak Dan Ramil, beserta seluruh jajarannya, juga tentunya penyuluh di Kecamatan Pabuaran, beserta seluruh penyuluh lainnya, dan kelompok tani, serta semua anggotanya juga ada dari Kapolsek ya, Pabuaran. Ini luar biasa, banyak sekali. Tentunya para petani juga di sini akan siap melakukan penanaman padi gogo dengan metode yang cukup unik, dan ini merupakan inovasi dalam rangka meningkatkan produktivitas padi gogo di Kabupaten Sukabumi. Ini menarik, jadi ikuti terus di acara PPT Pokok untuk edisi khusus kali ini. Begitu Bu Sinta. Baik, Ibu Kapus, menarik sekali kegiatan penanaman padi gogo dengan metode yang unik, yang tidak biasa ya Bu ya. Tapi Ya, sebelum kita mengarah ke metode yang akan dilakukan untuk penanaman padi gogo, mungkin Ibu bisa menyampaikan Bu Kapus, bagaimana target dan capaian PAT khususnya untuk padi gogo di Kabupaten Sukabumi. Silakan Bu oke, Kapus. siap. Jadi Sobat PVTPP Ontok di seluruh Indonesia, Pusat PVTPP ini memiliki tugas tambahan, yaitu sebagai penanggung jawab untuk program penambahan area tanam di Kabupaten Sukabumi. Dan salah satu programnya adalah Padi Gogo. Dan alhamdulillah sejak bulan Maret atau April, kita sudah melaksanakan pendampingan di Kabupaten Sukabumi. Target yang harus kita capai adalah 900 hektar untuk padi gogo. Namun alhamdulillah hujan sudah mulai turun sejak Oktober, dan kita sekarang sudah mencapai sekitar 300% dari target kita 900 hektar. Jadi alhamdulillah, insya Allah kita akan meningkatkan lagi capaiannya lebih dari 300%, karena ini peran Kepala Dinas, Pak Seksis dan seluruh jajarannya, dan juga seluruh jajaran TNI, Polri, kemudian kelompok tani penyuluh bergerak semua, karena Kabupaten Sukabumi ini cukup luas lahan-lahan untuk padi gogonya. Jadi insya Allah hari ini pun kita akan menambah lagi untuk capaian realisasi luas tanam padi gogo di Kabupaten Sukabumi. Luar biasa Ibu Kapus, capaian kinerja untuk penanaman padi gogo sudah 300% dan akan menambah lagi. Jadi ini para penyuluh dan juga pemerintah daerah dan Kodim, jajaran Kodim, sangat semangat, antusias untuk melakukan penanaman padi gogo pada hari ini, Bu Kapus. Mungkin Bu Kapus bisa lanjutkan metode apa nih Bu Kapus yang akan digunakan pada penanaman gerak tanam pada hari ini, Bu Kapus? Baik, mungkin kita tanya langsung ya kepada penyuluhnya. Seperti apa metode yang akan digunakan, nanti kemudian Pak Sektis juga akan menjelaskan ada berapa sih luasan di Kabupaten Sukabumi ini yang bisa ditanam dengan metode seperti ini, gitu ya Pak Sektis. Kita silakan dulu kepada penyuluh kita, silakan. Boleh Bu Sinta? Ya, baik. Dengan Bapak Iwan Gunawan ya Bu, dengan koordinator BPP dari Kecamatan Pabuaran. Pak Iwan, selamat pagi Pak Iwan. Saya Iwan Gunawan, koordinator BPP Kecamatan Pabuaran. Izin Ibu melaporkan hari ini kita akan melaksanakan gerakan tanam bersama. Tentunya ini sama tamu kehormatan kita. Ibu Kapus alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, dan seluruh dari Kepala Dinas Pertanian, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat yang diwakili, Bapak Kapolsek, Bapak Kapospol, dan seluruh kelompok tani, Gapoktan, alhamdulillah hadir. Ibu melaporkan bahwa di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, khususnya yang ada di lokasi Mekarjaya, Desa Cibadak, kami sudah melakukan inovasi teknologi penanaman padi gogo. Yang dulu yang dilakukan oleh sesepuh kita itu menanam padi gogo itu dengan cara ditugal. Jadi lubang tanam dibikin dengan cara ditugal, padi disimpan di lubang tugal tanpa ada pemberian pupuk organik tambahan lainnya. Tetapi kali ini
kita akan melakukan gerakan tanam padi gogo sistem lubang tanam, di mana sistem lubang tanam ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh para petani. Jadi lahannya itu dibikin lubang tanam, padi yang sudah diberi pupuk kimia disimpan di lubang tanam dan ditutup dengan pupuk organik. Dan alhamdulillah inovasi teknologi ini memberikan hasil seperti ini, Ibu. Baik, Bapak. Ini ditaruh, disimpan di sini. Ya. Ini maksimal 10, lebih dari 10 tidak ada apa-apa. 10 biji ya, Pak? Kemudian ketika sudah disimpan, Ya. ketika benihnya sudah disimpan di lubang tanam, baru ditutup dengan pupuk organik, Ibu. Oke. Seperti ini. Nah, kenapa teknik ini kita lakukan? Ini kita menganut usaha tani konservasi lahan kering dan air, Ibu. Karena dengan adanya tambahan pupuk organik di lubang tanam ini akan memberikan nutrisi yang cukup terhadap pertumbuhan padi gogo nantinya. Penambahan jumlah anakan dan produksinya cukup lumayan tinggi, Ibu. Yang biasa dilakukan dengan cara penanaman di tunggal, di sini rata-rata per hektar itu 2,1 sampai 2, ton kering giling gabahnya. Tetapi dengan inovasi teknologi cara penanaman dengan lubang tanam, itu rata-rata 4 sampai 4,3 ton per hektar gabah kering giling, Ibu. Seperti ini. Nah, ini cukup. Satu genggam tangan saja. Jadi tidak perlu ditutup tanah lagi karena ketika hujan datang ini sudah tertutup, Ibu. Gitu. Dan pupuk organik inilah yang memberikan dampak atau menambah terhadap produktivitas. Ini, Ibu. Mungkin Menarik itu, Ibu, sekali, yang Bapak bisa Iwang, sementara metode yang disampaikan, Ibu. diterapkan oleh para petani di Kecamatan Pabuaran ya, Pak Iwang ya. Jadi Alhamdulillah, sudah berhasil, Pak Ibu, Iwang ya sebelumnya ya. Alhamdulillah, Ibu, yang dulu pakai lubang tanam sekarang sudah 90% di kelompok Tani Mekarjaya ini sudah menggunakan lubang tanam karena memang hasil produksinya cukup lumayan tinggi, Ibu. Jadi sudah digunakan, diterapkan oleh seluruh petani, Ibu. Baik, Pak Iwang, terima kasih banyak atas tadi sudah didemonstrasikan ya Pak Iwang bagaimana cara menanam dengan lubang tanam. Mudah-mudahan dengan gerakan tanam pada hari ini akan lebih meningkatkan lagi produksi padi gogo di Kecamatan Pabuaran khususnya dan di umumnya di Kabupaten Sukabumi. Mohon izin, apakah saya boleh berbincang dengan Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Sukabumi, Bapak Iman Surahman, SPMSI? Siap, terima Selamat kasih. pagi, Bapak Assalamualaikum Iman. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Bisa disampaikan kepada kami, Bapak, bagaimana dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi untuk pendampingan PAT, Pak, khususnya di penanaman padi gogo di Kecamatan Pabuaran ini, Pak. Siap, terima kasih. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam program PAT ini yang merupakan program pemerintah pusat sudah sangat maksimal, apalagi support yang luar biasa dari PJ Kabupaten, dari PTPP dengan Ibu Kapusnya yang sangat energik, luar biasa. Beliau malam di kecamatan yang agak jauh dari Pabuaran, pagi sudah di sini dengan timnya tentunya, dan juga dukungan luar biasa juga dari teman-teman unsur lain, dari Pemda, juga ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atas nama Polres dan juga atas nama Dandi. Dan kami pun bisa menyampaikan bahwa tim kami di lapangan bergerak mensukseskan program PAT ini dalam rangka mendukung tercapainya swasembada pangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi melalui program PAT. Saya kira itu demikian. Pak Iman, mungkin bisa disampaikan berapa luasan di Kecamatan Pabuaran untuk penanaman padi gogo pada hari ini, Pak Iman? Ini rencana, kalau potensi di Pabuaran ini 1.200 hektar untuk siap ditanami padi gogo. Kita sedang menunggu, mudah-mudahan musim hujannya segera datang sesuai dengan perkiraan para ahli, Bu Kapus ya. Dan agenda hari ini
di sekitar 60 hektar kita akan melakukan gerakan secara masif, dan apalagi kita menemukan teknologi baru hasil inovasinya dari teman-teman BPP Pabuaran yang insya Allah akan kita kembangkan ke kecamatan-kecamatan yang lainnya, karena berdasarkan data dan laporan bahwa produktivitasnya sangat sangat tinggi sekali, sampai 2 kali lipat dari olah tanam yang konvensional yang tunggal gitu. Baik Bapak Iman, terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga dukungan penuh dari Dinas Pertanian terus dilanjutkan sehingga dapat menuju meningkatkan produksi padi dan juga menuju swasembada pangan, Pak Iman. Terima kasih Pak Terima Iman. kasih, dan juga kami selalu menunggu support lanjutan dari Kementerian Pertanian, juga dari TNI dan Kepolisian untuk mensukseskan program ini. Ya, terima kasih Pak Iman. Kita bisa baik secepat mungkin. Ya, terima kasih Pak Sekdis. Izin mungkin kami berlanjut ke Komandan Koramil 2210 dari Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, Bapak Letu Yepri Susanto. Pak Letu, mohon izin ini. Kami mau menanyakan bagaimana progres pendampingan sinergi kerjasama antara dan Ramil dan juga para PPL dan Dinas dan juga PPTPP yang sebagai pendamping dalam program PAT ini, Pak. Silakan, Pak. Saya ucapkan selamat datang semua rombongan kami dari dan Ramil 10 Pabuaran. Dukungan yang sudah kita jalanin, Babinsa ataukah kerjasama semuanya dari PPL, khususnya Pak Iwang selalu koordinasi luar biasa. Akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan pangan di mana kita harus ada. Dan saya juga kerjasama dengan Ibu Kapolsek. Kapolsek juga sekarang sudah bergabung sama tim TNI, luar biasa. Itu yang sudah kami koordinasikan. Itu, Bu. Sinergi yang luar biasa ya Bapak antara seluruh stakeholder di Sukabumi, khususnya di Kecamatan Pabuaran. Kami harap ini terus berlanjut untuk menuju swasembada pangan, Pak Letu. Apakah ada kendala-kendala, Pak, selama ini dalam progres pendampingan PAT, Bapak? Kendala yang ada di Pabuaran, kemarin kami sudah mendorong mesin 3 pompa air, tetapi tidak bisa untuk daerah khususnya di Cibadak ini, karena ini pegunungan, tidak ada mata air. Makanya kami sudah larinya ke Padigogo, tetapi pendampingan dari Babinsa tetap harus sama-sama belajar. Ini adalah ilmu baru, tentara bisa bercocok tanam. Itu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, bagaimana dengan ada Bapak Kepala Desa Cibadak, Haji Sajidin Bapak ya Kepala Bapak? Desa. Mohon Bapak. Siap. Assalamualaikum Pak Sajidin. Pak Haji. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Selamat pagi menjelang siang. Bapak izin bagaimana untuk antusiasme para kelompok tani di Kecamatan Pabuaran, Pak? Bisa diulang, Bu? Gimana Pak, para kelompok tani di Kecamatan Cibadak ini, Bapak? Ya. Alhamdulillah, kami selalu koordinasi dengan semua kelompok tani yang ada di Desa Cibadak, terutama sebagai Ketua BPP dan pendamping ataupun Pak Iwang yang mana selalu berkoordinasi dengan kami setiap kegiatan. Dan ketika ada program seperti ini, kami pun dari pihak pemerintah desa selalu mendorong, Bu, untuk petani yang ada di Desa Cibadak, khususnya petani Padigogo ini. Baik Bapak, terima kasih. Nah Bapak, sebelum matahari semakin tinggi mungkin dipimpin oleh Ibu Kapus, Dr. Insinyur Leli Nuriati bisa memimpin untuk mulai kita melakukan penanaman gerakan tanam bersama Padigogo ini. Siap. Silakan Ibu Kapus PPTPP Dr. Insinyur Leli Nuriati mungkin bisa memimpin langsung Bu untuk tanam Padigogo di Kecamatan Pabuaran ini.
Silakan Iya. Ibu. Bu Sinta, di sini hadir di Poktan kita. Dengan Kelompok tani, ketua kelompok tadinya hadir nih. OJ, Mungkin baik bisa Ibu. sebelum kita mulai nanti di di sini kita melakukan gertam, kita tanya dulu ya kelompok taninya. Ya, Silakan Ibu, silakan. bagaimana Baik, Ibu. kesiapannya dan juga benihnya, apa nama varietasnya, kemudian juga apakah ketersediaan benih dan sebagainya, pupuknya ada ya, Bu Sinta ya? Ya, baik Ibu, baik. Oke. Silakan Bu Sinta, ini pokoknya namanya Dengan Bapak siapa dari dari kelompok tani Mekarjaya? Silakan Bapak. Jaya, sama Hendra. Bapak izin, bagaimana dengan kesediaan benihnya Bapak dapat dari Kementan kemarin dapat berapa persediaan benih? Mohon diulang Bu Sinta. Baik, dengan Bapak siapa? Ketua kelompok taninya? Bapak Hendra. Dengan Pak Hendra. Dengan Bapak Hendra. Selamat siang Pak Hendra. Ya, siang Ibu. Selamat siang. Untuk hari ini akan melakukan gertam berapa hektar Bapak di lokasi Bapak? Ini kurang lebih 20 ya? 20 Bu. 10 hektar Bapak. Bagaimana ketersediaan benihnya Bapak? Kemarin sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian Bapak? Varietasnya apa? Benih siap. Apa nama varietas? Varietasnya apa? Lokal ya? Lokal Bu. Varietas lokal ya Pak ya? Iya, lokal. Oke. Bapak mungkin bisa menceritakan bagaimana inovasi metode penanaman padi gogo ini Pak? Bagaimana Bapak melakukan inovasi bersama dengan PPL? Ya, kami selalu koordinasi ya. Koordinasi mungkin nanti bisa dicontohkan ya. Iya. Oke. Oke, cukup Bu Sinta. Baik Ibu. Ya. Cukup baik Ibu, mungkin bisa dipimpin Bu untuk Ya, melakukan baik. gertamnya. Kita Ibu mulai Kapus. melakukan gerakan tanamnya ya, Bu Sinta. Siap. Silakan Pak Penyuluh agar disiapkan semuanya untuk memulai di komando supaya bisa nanti dilihat oleh sobat PVTPP untuk bagaimana dengan metode lubang ini kita melakukan gerakan tanam secara bersama. Silakan Pak Penyuluh. Ya, kita akan melaksanakan gerakan tanam seperti yang sudah tadi contohkan gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan penanaman gerakan tanam padi gogo ya. Ada yang menabur benih dan ada yang tutup dengan pupuk organik. Bangga. Kenapa Bu? Siap. Dipanggil. Ya. Siap. Alhamdulillah. Insya Allah ini akan tumbuh dan segera hujan nanti sore Ibu Kapus. Kedatangan Ibu Kapus ini akan lebih memberkahi kita dan mudah-mudahan nanti sore akan turun hujan dan segera tumbuh. Nanti ketika panen kita undang panen raya padi gogo di sini. Mudah-mudahan. Pandur namanya. Ini kita bisa melihat Bu Sinta bahwa Bu Kapus kita sedang menanam bersama dan Ramil. Mungkin ada yang perlu ditanya. Silakan Bu. Kita saksikan bersama dulu Bapak ini pagi pada fokus untuk melakukan penanaman ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu dengan para petaninya ya Pak. Siap Bu. Ya Bapak, ya, jadi sudah dilakukan memasukkan benihnya ke dalam lubang tanam, kemudian ditutup dengan pupuk organik ya.
Betul Bu, betul sekali. Pertama dia tuh cara melobangnya. Dan kita berharap nanti sore akan turun hujan. Aita. Dan lewat. Kita tutup kumano. Ya udah pati. Ditutup pakai pupuk organik. Mungkin saya bisa bicara dengan PPL-nya, Bapak. Ini kan kotoran ayam Ibu sama kotoran domba yang sudah memang dikompostkan. Yang udah lama kotoran domba. Pak, di Nah, ini ditutup ya, ditutup dengan pupuk organik ya. Ya betul Bu. Ibu Kapus luar biasa ini Bu Kapus, antusiasme dari kelompok tani Mekarjaya di Desa Cibadak, Kecamatan Pabuaran, Sukabumi, Bu Kapus, yang telah selesai melakukan gertam padi gogo, Bu Kapus. Gimana harapannya Bu Kapus dengan adanya gertam ini, Bu Kapus? Harapannya metode yang dilakukan hari ini tentunya dapat meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas meningkat, berarti nanti pendapatan petani meningkat. Samping itu juga tentunya pasti akan meningkatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Sukabumi. Kita juga berharap ya, Pak Sekdis, mudah-mudahan nanti metode ini bisa disosialisasikan, Pak Penyuluh, ya. Nanti ini menjadi metode yang bisa digunakan tidak hanya di Kabupaten Sukabumi, tetapi juga di kabupaten lainnya yang memiliki potensi lahan padi gogo yang monokultur ini ya, sehingga benar-benar lahan-lahan ini termanfaatkan untuk menyediakan pangan bagi seluruh negeri. Saya kira begitu, Bu Sinta. Terima kasih banyak sudah melihat kami di lapangan di Desa Cibadak, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Salam Kecamatan Pabuaran, maaf. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di Kabupaten Sukabumi, di kecamatan-kecamatan lainnya ya, Pak Sekdis ya. Kita selalu senang melihat para petani ini semangatnya luar biasa. Coba para petani tunjukkan semangatnya. Dipimpin Bu, mungkin petaninya bisa dada-dada Bu. Ayo bisa menyel-nyelkan semangatnya Bu Kapus. Ya. Oh ini ada Pak Kades menambahkan sedikit katanya. Silakan. Mohon maaf Bu waktunya. Yang pertama perlu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang mana telah dengan adanya program pangan dari dana desa. Sehingga di tahun ini kami mengadakan pengadaan kultivator sebanyak 3 unit yang mana untuk Mekarjaya ini. Cuma yang menjadi kendala sampai saat ini keterbatasan itu Bu, dengan luasan desa dan rata-rata itu petani. Sementara pengadaan kultivator ini tidak bisa lebih dari, bukan dalam artian tidak bisa lebih daripada itu, cuma kebutuhan yang lain mungkin banyak, ada kultivator, ada juga traktor. Alhamdulillah dengan adanya kultivator ini, petani yang biasa mengeluarkan anggaran per satu patok itu dari 400 meter rata-rata 250.000 untuk pengolahan tanah. Hari ini cuma 70.000 itu cukup Bu, dengan adanya kultivator. Makanya harapan ke depan, saya berharap kepada BPP juga saya sampaikan, kepada Ibu, mudah-mudahan dari Dinas Pertanian nanti ada bantuan lah untuk kultivator di kelompok-kelompok tani di Desa Cibadak. Mungkin itu saja Bu harapan kami dan mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk masyarakat kami. Cukup Bu. Ya, ada Bu sampaikan penyuluh lagi, silakan. Izin Ibu, saya menambahkan ini merupakan keinginan dari seluruh masyarakat petani khususnya yang ada di kelompok tani Desa Cibadak, kelompok tani Mekarjaya, umumnya di Kecamatan Pabuaran ada permintaan khusus. Kami meminta benih padi gogo Inpago karena kami juga keterbatasan. Selama ini kami menanam padi gogo kebanyakan menggunakan varietas lokal dan Ciherang Pak. Itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Pak Sekdis menanggapi dulu tadi permintaan dari Kepala Desa dan juga permohonan bantuan untuk benih dapat nanti melalui dinas diusulkan kepada Kementerian Pertanian. Silakan langkah selanjutnya. Terima kasih merespon apa yang disampaikan
Pak Kades dan juga teman kami PPL. Tentunya dinas akan support Kades nanti koordinasi dengan PPL untuk membuat ajuan dan juga perencanaan selanjutnya. Yang jelas sumber pendanaan tentunya bisa dari APBD maupun juga APBN tentunya dengan support Kapus. Prinsipnya kami akan support apapun yang dibutuhkan sepanjang memang untuk kepentingan petani. Demikian. Baik, demikian. Terima kasih. Kami sudah diliput di acara PVTPP untuk semangat untuk kita semua. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Ya, insya Allah Bapak Ibu semua. Pangan di Kabupaten Sukabumi tidak akan kekurangan ya Pak. Dan malah mungkin nanti diekspor ke daerah lain. Bagaimana kalau kita lihat dulu Bapak Ibu? Nah, jadi ini ya. Ayo semua. Ya. Kalau saya bilang petani kuat gitu ya. Kalau bilang Sukabumi hebat. Terus kalau bilang Siliwangi wah. Pokoknya keras Bu, jangan Ya, maaf ya. Oke, nah, ini Sri Kandi dari PVTPP yang selalu mengawal PAT di Kabupaten Sukabumi ya. Oke, siap sekarang ya masuk Pak. Ya. Apa tadi? Petani, kuat, kemudian Sukabumi hebat, terus Siliwangi. Oke, kode dulu di sana. Siap. 1, 2, 3. Sukabumi. Siliwangi. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Semangatnya sampai terasa ke Jakarta ini Bu Kapus. Dari Pabuaran sampai ke Jakarta ini luar biasa semangat dan antusiasmenya sangat terasa. Semoga Gertam pada hari ini akan meningkatkan produksi padi di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Baik Ibu Kapus, terima kasih banyak atas Gertamnya pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di kecamatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Itu Pak slide-nya kurang foto bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat PPTPP untuk semua yang berada di mana saja di Indonesia maupun di luar negeri, demikian gerakan tanam padi Gogo yang dilakukan di Kecamatan Pabuaran, khususnya di Kelompok Tani Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi, dan ini merupakan tugas tambahan untuk pusat PPTPP melakukan pendampingan PAT. Nah, hari ini kita sudah melakukan Gertam, semoga Gertam padi Gogo yang dilakukan di Kecamatan Sukabumi ini, di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi ini akan bisa ditularkan di kecamatan-kecamatan lain maupun di kabupaten lain sehingga bisa meningkatkan produksi padi. Demikian sudah kegiatan PPTPP untuk edisi khusus, edisi nomor 36 di hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga pertanian semakin sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.